Ahmad FM Production mempersembahkan kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Di atas sajadah cinta diinspirasikan dari kisah-kisah Islami dan buku di atas sajadah cinta karya Habibur Rahman El-Sirasi, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Dalam episode kali ini menampilkan kisah Cinta Buah Apel. Astagfirullah. Ini apel siapa? Ya Allah, ampuni aku. Aku tak halal memakannya. Matahari baru saja tergelincir dari ujung kepala. Ketika Sabit, seorang pemuda yang pengembala kambing milik paman dan bibinya, baru saja menunaikan sholat zuhur. Biasanya, anak kecil bernama Ali akan datang mengantarkan makan siang untuk Sabit. Sabit, anak muda yang hidupnya bersahaja dan berperilaku amat saleh dan berakhlak mulia itu, tinggal di desa yang terletak di kaki bukit negeri Khurasan pada abad pertengahan. Namun siang itu, ketika Ali tak kunjung tiba, padahal perut Sabit telah melilit-lilit, maka ketika ia melihat sebutir apel merah ranum terapung di sungai kecil di dekatnya, Sabit langsung meraih dan melahapnya. Dan di saat itulah ia sadar apel itu tak halal baginya. Aku harus mencari tahu siapa pemilik apel ini dan meminta izin agar apel yang aku makan ini halal. Maka berangkatlah Sabit menyusuri sungai itu ke hulu. Dan hampir menjelang asar tiba, di sebuah kebun apel dengan buah-buahnya yang ranum, persis seperti yang ia makan, seorang pria berusia lanjut dengan wajah yang teduh tampak berjalan memeriksa kebun-kebun itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tuan. Saya Sabit. Maafkan saya mengganggu. Apakah Anda pemilik kebun apel yang indah ini? Waalaikumsalam, anak muda. Alhamdulillah, kebun ini amanah Allah belaka. Apa yang bisa kubantu? Sabit pun kemudian menceritakan apa yang terjadi dan niatnya meminta keikhlasan orang tua itu. Sang pemilik kebun mendengarkan dengan seksama dan hatinya merasa takjub, seakan tak percaya akan kejujuran pemuda berair muka cerah itu. Namun pengalaman hidupnya berkata bahwa ucapan Sabit bisa dipercaya. Sejurus kemudian ia tersenyum. Baiklah, Sabit. Kuikhlaskan apel itu, namun dengan satu syarat. Katakan, apa syarat itu, Tuan? Insya Allah, aku akan lakukan. Asalkan Anda halalkan apel yang telah kumakan dengan lancang itu. Ya, engkau akan kunikahkan dengan putriku. Dan dia adalah seorang gadis yang buta, tuli, bisu, serta lumpuh. Bagaimana? Jantung Sabit bagai melonjak. Sejenak ia tertunduk. Sebuah syarat yang luar biasa berat. Namun ia pantang menjilat ludahnya sendiri. Dengan mantap, ia menjawab, Insya Allah, saya terima syarat itu, Tuan. Lewat sebuah prosesi yang sangat sederhana, Sabit akhirnya dinikahkan dengan gadis yang bahkan ia belum pernah sama sekali melihatnya. Maka, ketika pemilik kebun apel yang kini menjadi bapak mertuanya itu menyilahkan dirinya memasuki kamar sang gadis, jantung Sabit kembali berdegup kencang. Seorang gadis dengan tubuh semampai duduk menghadap jendela membelakangi pintu kamarnya. Assalamualaikum, Adinda. Waalaikumsalam, Kakanda. Sabit tercengang.
istrinya sama sekali tidak tuli. Kembali Sabit tercengang manakala istrinya berbalik dan berjalan menghampirinya. Ia menatap seorang gadis jelita dengan mata kecoklatanan bening, menatap dengan malu-malu. Masya Allah, kau sama sekali tidak buta? Kau tidak lumpuh? Maafkan aku pasti salah. Sabit keluar kamar dengan perasaan galau. Tergesa-gesa, ia berjalan menyusuri rumah yang luas itu dan mencari bapak mertuanya. Di dekat perapian, sang mertua tengah duduk membaca Al-Quran. Dengan gugup, Sabit menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Maafkan aku, rasanya aku menemui istri yang salah. Dia bukan seperti yang bapak gambarkan. Sang mertua tersenyum. Ia menyilahkan Sabit untuk duduk. Sambil menuangkan teh dan gula untuk menantu barunya itu, ia berkata, Sabit, aku tidak main-main. Ia buta dari pandangan pada hal-hal yang Allah haramkan. Ia bisu dari kata-kata yang menyakitkan. Ia tuli dari omongan yang tidak bermanfaat. Dan ia lumpuh karena tak pernah mendatangi tempat-tempat yang Allah haramkan. Bagaimana Sabit? Kini giliran Sabit yang tersenyum malu. Kesabaran dan niat ikhlasnya berbuah pada hal yang sungguh-sungguh tak terbayangkan. Dari pernikahan yang luar biasa ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Nu'man bin Sabit. Di kemudian hari, Nu'man bin Sabit lebih dikenal dengan gelar Imam Abu Hanifah, seorang ulama fikih termasyhur dan peletak dasar mazhab hukum yang masih hidup sampai sekarang, yakni mazhab Hanafi. Telah Anda simak kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta, dipersembahkan Radio Smart FM.